adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Delawati Apolembang dengan NIM A321238085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian laporan. Pemberitahuan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana bisa dibuat oleh siapa saja. Kemudian pengaduan. Pemberitahuan disertai permintaan dan pihak yang dirugikan agar pelaku ditindak hanya berlaku untuk delik. Tujuan laporan yang pertama, memberikan informasi awal bagi penyidik untuk memulai penyelidikan, kemudian menjadi dasar penyidikan jika ada bukti permulaan, kemudian mencegah pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Yang terakhir, membantu negara menjaga ketertiban dan keamanan melalui partisipasi masyarakat. Tujuannya itu pertama memberi korban hak untuk menentukan apakah perkara delik aduan diproses. Kemudian melindungi korban dalam kasus yang bersifat personal dan menjadi dasar hukum memulai penyelidikan. Perbedaan laporan dan pengaduan, yaitu yang pertama pihak pembuat laporan, siapa saja pengaduan atau pihak yang dirugikan, kemudian jenis tindak pidana, laporan tindak pidana hukum, pengaduan delik aduan, sifat hukum, laporan tidak dapat dicabut, pengaduan dapat dicabut, dan pengaduan dapat dicabut sebelum persidangan. Kemudian ada proses penanganan laporan. Masyarakat membuat laporan di SPKT, petugas mencatat dan membuat laporan polisi, dilakukan penyelidikan awal untuk memastikan unsur pidana. Jika cukup bukti dijalankan ke penyidikan, berkas dilimpahkan ke kejaksaan, koordinasi dengan jaksa sebelum persidangan. Prosedur pengaduan. Yang pertama, korban menyampaikan pengaduan ke kepolisian atau kanal resmi. Kedua, polisi menerbitkan STPP. Yang ketiga, pemeriksaan awal saksi dan bukti. Yang keempat, jika memenuhi unsur, dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian yang terakhir, pengaduan dapat dicabut sebelum sidang proses hukum berhenti. Lembaga yang menangani laporan dan pengaduan, yang pertama Polri, yang kedua Kejaksaan Agung, yang ketiga Komisi Yudisial, yang keempat KPK atau LPSK, kemudian Mahkamah Agung, Ombudsman RI, dan Komnas HAM. Penangkapan. Penangkapan merupakan tindakan penyidik membatasi kebebasan seseorang. Kemudian penahanan. Penahanan merupakan tindakan pengekongan sementara terhadap tersangka. Kemudian penggeledahan. Tindakan memasuki tempat atau wilayah tertentu. Kemudian ada penyitaan. Tindakan penyidik mengambil atau menempatkan di bawah penguasaannya. Kemudian yang terakhir ada perampasan, yaitu pengambilan permanen oleh negara terhadap barang atau harta yang berasal dari tindak pidana, tujuannya menghilangkan keuntungan pelaku. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Santi Om.